Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novita Ramadhani dari kelas 11 DKV 3 SMK Negeri 1 Diorejo, Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tugas teks pewayangan yang terkenal dalam epos Ramayana, yaitu wayang Anoman. Anoman dikenal sebagai sosok kera putih yang pemberani, setia, dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Pada video ini, saya akan mengisahkan perjalanan hidup Anoman, dimulai dari kisah kelahirannya hingga menjadi seorang pahlawan. Mari kita simak bersama. Kisah Anoman diawali dari kelahirannya yang penuh keajaiban. Inilah awal mula perjalanan hidup Anoman. Anoman lahir pada masa atau zaman Treta Yuga sebagai putra Anjani, seekor wanara wanita. Dahulu, Anjani sebetulnya merupakan bidadari, bernama Punci Kastala. Namun, karena suatu kutukan, ia terlahir ke dunia sebagai wanara wanita. Kutukan tersebut bisa berakhir apabila ia melahirkan seorang putra yang merupakan penitisan Siwa. Anjani menikah dengan Kesari, seekor wanara perkasa. Bersama dengan Kesari, Anjani melakukan tapa ke hadapan Siwa agar Siwa bersedia menjelma sebagai putra mereka. Karena Siwa terkesan dengan pemujaan yang dilakukan oleh Anjani dan Kesari, ia mengabulkan permohonan mereka dengan turun ke dunia sebagai Hanuman. Salah satu versi menceritakan bahwa ketika Anjani bertapa memuja Siwa, di tempat lain, Raja Dasarata melakukan putra kamayatnya untuk memperoleh keturunan. Hasilnya, ia menerima beberapa makanan untuk dibagikan kepada 3 istrinya, yang di kemudian hari melahirkan Rama, Laksmana, Bharata, dan Satrugna. Atas kehendak Dewata, seekor burung merenggut sepotong makanan tersebut dan menjatuhkannya di atas hutan di mana Anjani sedang bertapa. Bayu, sang dewa angin, mengantarkan makanan tersebut agar jatuh di tangan Anjani. Anjani memakan makanan tersebut, lalu lahirlah Hanuman. Sebuah lukisan India, dalam gambar tampak Hanuman menghadap Rama bersama istrinya Sita dan Laksmana. Salah satu versi mengatakan bahwa Hanuman lahir secara tidak sengaja karena hubungan antara Bayu dan Anjani. Diceritakan bahwa pada suatu hari, Dewa Bayu melihat kecantikan Anjani, kemudian ia memeluknya. Anjani marah karena merasa dilecehkan. Namun Dewa Bayu menjawab bahwa Anjani tidak akan ternoda oleh sentuhan Bayu. Ia memeluk Anjani bukan di badannya, tetapi di dalam hatinya. Bayu juga berkata bahwa kelak Anjani akan melahirkan seorang putra yang kekuatannya setara dengan Bayu dan paling cerdas di antara para wanara. Sebagai putra Anjani, Anoman dipanggil Anjanea, yang secara harfiah berarti lahir dari Anjani atau putra Anjani. Pada masa Anoman masih kecil, ia mengira matahari adalah buah yang bisa dimakan. Kemudian terbang ke arahnya dan hendak memakannya. Dewa Indra melihat hal itu dan menjadi cemas dengan keselamatan matahari. Untuk mengantisipasinya, ia melemparkan petirnya ke arah Hanuman sehingga kera kecil itu jatuh dan menabrak gunung. Melihat hal itu, Dewa Bayu menjadi marah dan berdiam diri. Akibat tindakannya, semua makhluk di bumi menjadi lemas. Para dewa pun memohon kepada Dewa Bayu agar menyingkirkan kemarahannya. Dewa Bayu menghentikan kemarahannya dan Hanuman diberi hadiah melimpah ruah. Dewa Brahma dan Dewa Indra memberi anugerah bahwa Anoman akan kebal dari segala senjata, serta kematian akan datang hanya dengan kehendaknya sendiri. Maka dari itu, Hanuman menjadi makhluk yang abadi dan ciranjiwit. Pada saat melihat Rama dan Laksmana datang ke Kiskenda, Sugriwa merasa cemas. Ia berpikir bahwa mereka adalah utusan Subali yang dikirim untuk membunuh Sugriwa. Kemudian, Sugriwa memanggil prajurit andalannya, Hanuman, untuk menyelidiki maksud kedatangan 2 orang tersebut. Hanuman menerima tugas tersebut, kemudian ia menyawar menjadi Brahmana dan mendekati Rama dan Laksmana. Saat bertemu dengan Rama dan Laksmana, Hanuman merasakan ketenangan. Ia tidak melihat adanya tanda-tanda permusuhan dari kedua pemuda itu. Rama dan Laksmana juga terkesan dengan etika Hanuman. Kemudian mereka bercakap-cakap dengan bebas. Mereka menceritakan riwayat hidupnya masing-masing. Rama juga menceritakan keinginannya untuk menemui Sugriwa. Karena tidak curiga lagi kepada Rama dan Laksmana, Hanuman kembali ke wujud asalnya dan mengantar Rama dan Laksmana menemui Sugriwa. Patung Hanuman di Kerajaan Chola abad ke-10, Arca Hanuman di Bangalore, India.
Dalam misi membantu Rama mencari Sinta, Sugriwa mengutus pasukan Wanaranya agar pergi ke seluruh pelosok bumi untuk mencari tanda-tanda keberadaan Sinta dan membawanya ke hadapan Rama kalau mampu. Pasukan Wanara yang dikerahkan Sugriwa dipimpin oleh Hanuman, Anggada, Nila, Jembawan, dan lain-lain. Mereka menempuh perjalanan berhari-hari dan menelusuri sebuah gua. Kemudian tersesat dan menemukan kota yang berdiri megah di dalamnya. Atas keterangan Swayamprabha yang tinggal di sana, kota tersebut dibangun oleh arsitek Mayasura dan sekarang sepi karena Maya pergi ke alam para dewa. Lalu Hanuman menceritakan maksud perjalanannya dengan panjang lebar kepada Swayamprabha. Atas bantuan Swayamprabha yang sakti, Hanuman dan Wanara lainnya lenyap dari gua dan berada di sebuah pantai dengan sekejap. Di pantai tersebut, Hanuman dan Wanara lainnya bertemu dengan Sempati, burung raksasa yang tidak bersayap. Ia duduk sendirian di pantai tersebut sambil menunggu bangkai hewan untuk dimakan. Karena ia mendengar percakapan para Wanara mengenai Sita dan kematian Jatayu, Sempati menjadi sedih dan meminta agar para Wanara menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Jatayu adalah saudara sepupu Sempati. Anggada kemudian menceritakan dengan panjang lebar kisahnya. Seraya meminta bantuan Sempati. Atas keterangan Sempati, para Wanara menjadi tahu bahwa Sita ditawan di sebuah istana yang terletak di kerajaan Alengka. Kerajaan tersebut diperintah oleh raja raksasa bernama Rahwana. Para Wanara berterima kasih setelah menerima keterangan Sempati. Kemudian mereka memikirkan cara agar dapat sampai di Alengka. Ukiran tanah liat yang menggambarkan Hanuman sedang mengangkat gunung Dwanagiri. Karena bujukan para Wanara, Hanuman teringat akan kekuatannya dan terbang menyeberangi lautan agar sampai di Alengka. Setelah ia menginjakkan kakinya di sana, ia menyamar menjadi monyet kecil dan mencari-cari Sita. Ia melihat Alengka sebagai benteng pertahanan yang kuat sekaligus kota yang dijaga dengan ketat. Ia melihat penduduknya menyanyikan mantra-mantra Weda dan lagu pujian kemenangan kepada Rahwana. Namun tak jarang ada orang-orang bermuka kejam dan buruk dengan senjata lengkap. Kemudian ia datang ke istana Rahwana dan mengamati wanita-wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ia tidak melihat Sita yang sedang merana. Setelah mengamati ke sana kemari, ia memasuki sebuah taman yang belum pernah diselidikinya. Di sana ia melihat wanita yang tampak sedih dan murung yang diyakininya sebagai Sita. Kemudian Hanuman melihat Rahwana merayu Sita. Setelah Rahwana gagal dengan perayuannya dan pergi meninggalkan Sita, Hanuman menghampiri Sita dan menceritakan maksud kedatangannya. Mulanya Sita curiga, tetapi kecurigaan Sita hilang saat Hanuman menyerahkan cincin milik Rama. Hanuman juga menjanjikan bantuan akan segera tiba. Hanuman menyarankan agar Sita terbang bersamanya ke hadapan Rama, tetapi Sita menolak. Ia mengharapkan Rama datang sebagai kesatria sejati dan datang ke Alengka untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian Hanuman mohon restu dan pamit dari hadapan Sita. Sebelum pulang, ia memporak-porandakan Taman Asoka di istana Rahwana. Ia membunuh ribuan tentara termasuk prajurit pilihan Rahwana sebagai Jambumali dan Aksa. Akhirnya, ia dapat ditangkap oleh Indrajit, putra sulung Rahwana sekaligus putra mahkota kerajaan Alengka. Dengan sejuta Brahma Astra, senjata itu melilit tubuh Hanuman. Namun kesaktian Brahma Astra lenyap saat tentara raksasa menambah tali jerami. Indrajit marah bercampur kecewa karena Brahma Astra bisa dilepaskan Hanuman kapan saja. Tetapi Hanuman belum bereaksi karena menunggu saat yang tepat. Ketika Rahwana hendak memberikan hukuman mati kepada Hanuman, Bibisono, adik kandung Rahwana, membela Hanuman agar hukumannya diringankan, mengingat Hanuman adalah seorang utusan. Kemudian Rahwana menjatuhkan hukuman agar ekor Hanuman dibakar. Melihat hal itu, Sita berdoa agar api yang membakar ekor Hanuman menjadi sejuk. Karena doa Sita kepada Dewa Agni terkabul, api yang membakar ekor Hanuman menjadi sejuk. Lalu ia memberontak dan melepaskan Brahma Astra yang mengikat dirinya. Dengan ekor menyala-nyala seperti obor, ia membakar kota Alengka. Kota Alengka pun menjadi lautan api. Setelah menimbulkan kebakaran besar, ia menceburkan diri ke laut agar api di ekornya padam. Penghuni surga memuji keberanian Hanuman dan berkata bahwa selain kediaman Sita, kota Alengka dilalap api. Dengan membawa kabar gembira, Hanuman menghadap Rama dan menceritakan keadaan Sita.
Setelah itu, Rama menyiapkan pasukan Wanoro untuk menggempur Alengka. Hanoman diperankan dalam Yaksagana, drama populer dari Karnataka. Dalam pertempuran besar antara Rama dan Rahwana, Hanoman membasmi banyak tentara raksasa. Saat Rama, Laksmana, dan bala tentaranya yang lain terjerat oleh senjata Nagapasa yang sakti, Hanoman pergi ke Himalaya atas saran Jambawan untuk menemukan tanaman obat. Karena tidak tahu persis bagaimana ciri-ciri pohon yang dimaksud, Hanoman memotong gunung tersebut dan membawa potongannya ke hadapan Rama. Setelah Rama dan prajuritnya pulih kembali, Hanoman melanjutkan pertarungan dan membasmi banyak pasukan raksasa. Setelah pertempuran besar melawan Rahwana berakhir, Rama hendak memberikan hadiah untuk Hanoman. Namun Hanoman menolak karena ia hanya ingin agar Sri Rama bersemayam di dalam hatinya. Rama mengerti maksud Hanoman dan bersemayam secara rohaniah dalam jasmaninya. Akhirnya Hanoman pergi bermeditasi di puncak gunung mendoakan keselamatan dunia. Pada zaman dua para yuga, Hanoman bertemu dengan Bima dan Arjuna dari lingkungan keraton Hastinapura. Dari pertemuannya dengan Hanoman, Arjuna menggunakan lambang Hanoman sebagai panji keretanya pada saat Bharatayuddha. Demikianlah cerita singkat tokoh wayang Anoman, tokoh yang dikenal karena keberanian, kecerdasan, kesetiaan, dan semangat juangnya yang luar biasa. Dari kisah wayang Anoman, kita dapat mengambil pelajaran bahwa keberanian, kesetiaan, dan keikhlasan dalam membantu sesama merupakan nilai-nilai yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.